kesehatan kita, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan demi pemulihan dari masa lalu terus sampai Yesus datang. Jadi pemulihan tidak boleh berhenti di dalam kehidupan kita, itu harus terus terjadi dalam hidup kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Nah, saudara, saya coba sharekan gambarnya dulu ya, sudah mengalami pemulihan terus-menerus. Nah, saudara, kenapa kita harus mengalami pemulihan terus-menerus? Minggu lalu kita belajar bahwa mengubah atau menonaktifkan cara yang lama dan memunculkan atau membangun cara yang baru itu sebuah proses yang panjang, yang membutuhkan ketekunan, yang membutuhkan kesetiaan, yang membutuhkan fokus, dan ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena cara lama selalu mengenakan kedagingan kita. Cara lama selalu membuat daging kita puas, senang, dan sebagainya. Itu sebabnya ada harga yang harus kita bayar, yaitu mematikan kedagingan kita, dan kita harus memunculkan cara yang baru, membangun cara yang baru. Sekali lagi saya katakan ini sebuah proses yang tidak mudah dilakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa. Artinya bersama Tuhan kita bisa. Makanya pemulihan harus terus terjadi dalam hidup kita. Nah, kemarin saya janji bahwa saya akan membagikan sedikit tentang apa yang terjadi di dalam otak kita. Ini gambar kepala dan gambar otak kita. Nah, di situ kalau saudara lihat ada pleasure center. Pleasure ini adalah pusat kesenangan yang di dalamnya ada hormon-hormon. Jadi hormon inilah yang akan muncul sehingga membuat kita melakukan sesuatu dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya saya kasih contoh, ada stimulus. Nah, saudara lihat stimulus, kita belajar stimulus ada 3 BOS, ada barang, orang, ada situasi. Nah, kalau stimulus ini terjadi dan kita punya akar, yaitu luka-luka masa lalu, maka itu akan menjadi sebuah jalur di dalam otak kita. Saudara lihat jalur ini, jalur yang merah ini, ya saudara lihat gambar ini, dan dia akan masuk kepada tempat pleasure center yang dimana di situ ada hormon. Nah, makanya ketika kita melakukan pelarian untuk menutupi rasa sakit kita, rasa tertolak dan sebagainya, makanya itu akan jadi sebuah kesenangan. Misalnya kita lari ke pornografi, kita lari ke gambar-gambar yang salah, kita lari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah kesenangan. Sepertinya yang kita lakukan itu menyembuhkan luka di hati kita, padahal itu cuma mengalihkan sementara. Tapi masalahnya, kalau ini kita lakukan terus-menerus, ini akan menjadi sebuah jalur di dalam otak kita. Sebuah jalur. Nah, jalur ini tidak akan pernah bisa dihilangkan seumur hidup kita. Tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kecuali di dalam otak kita ada memori yang rusak. Nah, kecuali ada memori yang rusak, baru hilang, namanya hilang ingatan. Itu pun, saudara, kalau ada bagian otak yang menyimpan kebiasaan tidak rusak, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan terulang terus-menerus. Minggu depan mungkin saya akan singgung itu sedikit ya. Nah, saudara, kita lihat, selamanya ketika ada stimulus masuk mengganggu kita, maka kita akan kembali kepada jalur ini. Ini dianggap aja jalur kereta. Kita akan melakukan automatic sinful thought. Jadi pikiran berdosa secara otomatis. Jadi secara tidak sadar kita akan melakukan ini, jadi menjadi respon otomatis. Nah, ini kalau kita mau mengalami pemulihan yang terus-menerus, ini harus kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan, artinya dibuat tidak berfungsi. Bagaimana caranya membuat itu tidak berfungsi? Caranya adalah kita harus menutup. Nah, sudah lihat gambar
jalur merah itu saya tutup dengan garis hitam, lalu kita mulai menciptakan pola baru atau jalur baru. Nah, lihat saudara, ada gambar yang merah dan agar gambar yang biru. Tadi merah, automatic simple thought, ditutup dengan warna hitam, lalu muncul automatic radius thought. Artinya apa? Pikiran benar secara otomatis. Nah, jadi ada dua jalur. Nah, dua jalur ini, saudara, tergantung yang mana yang lebih kuat. Minggu lalu kita belajar tentang anjing hitam dan anjing putih. Yang mana yang kita kasih makan, yang mana yang kita latih terus-menerus. Nah, kalau automatic radius thought ini tidak kita lakukan terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi gaya hidup, maka kita akan kembali kepada pola yang lama. Makanya tidak heran ya, ada banyak anak-anak Tuhan tanpa sadar, dia ketika ada stimulus, ada barang, ada orang, ada situasi yang mengganggunya, dia kok kembali kepada jalur yang lama. Dia kembali kepada cara yang lama. Kenapa? Karena sepanjang umur hidup itu tidak bisa dihilangkan. Ingat ini baik-baik. Itu bisa deactivated, itu bisa dinonaktifkan. Itu bisa dibuat tidak berfungsi kalau kita buka jalur baru dan kita bangun jalur baru. Tapi kalau tidak, jangan heran, udah lama ke gereja, pelayanan, menjadi pemimpin, tapi ketika ada sesuatu yang mengganggu, dia jadi reaktif, bukannya responsif, jadi reaktif. Dia bisa lakukan sesuatu yang sepertinya dilakukan pada waktu dia belum bertobat. Kenapa, saudara? Karena kebiasaan-kebiasaan itu masih tersimpan di otak mereka. Nah, saudara, ini perlu bangun jalur baru. Nah, ini perlu bangun jalur baru. Karena kalau tidak bangun jalur baru, jangan heran, sekali lagi saya bilang, kita akan kembali kepada jalur yang lama. Nah, saudara, untuk kita mengalami pemulihan dengan cara membangun cara yang baru, membangun jalur yang baru di hidup kita, di otak kita, dan di kebiasaan-kebiasaan kita, kita tidak bisa lakukan ini sendirian. We cannot do this alone, katanya. Kita tidak bisa lakukan ini sendirian. Makanya tadi saya bilang, pemulihan terus-menerus tidak gampang, tidak mudah dialami. Kenapa? Karena tidak bisa dengan sendirian. Kita perlu orang lain untuk menolong kita. Makanya kitab Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kalau saya mau mengalami terus-menerus pemulihan, saya perlu orang lain. Kalau saya mau mengalami kemajuan, saya perlu orang lain. Saya tidak bisa sendiri. Nah, banyak orang-orang dalam sejarah gereja mula-mula mereka berpikir dengan sendiri mereka bisa. Makanya ada orang-orang yang lari ke hutan seorang diri, menyendiri, berpuasa, menyiksa diri. Tapi setelah keluar dari hutan, mereka kembali kepada gaya hidup yang lama. Kenapa? Karena tidak bisa mengalami pemulihan terus-menerus tanpa orang lain. Ingat ini baik-baik. Ingat ini baik-baik kalau kita mau mengalami kemajuan, khususnya kemajuan 7K dalam hidup kita, kemajuan pemulihan dalam hidup kita, kita tidak bisa sendirian. Kita perlu orang lain. Nah, saudara, saya menggambarkan pola ini. Dan saudara lihat ada 5 keluarga di sini. Nah, kenapa saya makin meyakini, saudara, bahwa pemuridan yang benar itu harus dilakukan keluarga, bukan perorangan. Ingat ini baik-baik, bukan perorangan. Karena apa? Karena kalau kita memuridkan satu orang, itu akan prosesnya jauh lebih lama ketika kita menolong satu keluarga. Makanya, saudara lihat di tengah-tengah ini ada gambar
keluarga yang dikelilingi oleh kotak yang bergaris putus-putus. Ini misalnya saya dan keluarga, misalnya contoh. Nah, kalau saya mau mengalami pemulihan terus-menerus, saya harus punya orang tua rohani, mentor atau pemurid. Saudara boleh sebutkan, kalau dalam bahasa sekulernya disebut mentor, dalam bahasa Alkitabnya disebut pemurid atau orang tua rohani. Nah, mau tidak mau saya harus punya ini. Nah, saudara lihat, perhatikan tanda panahnya bolak-balik. Tanda panahnya bolak-balik artinya apa? Saya bisa mendapatkan sesuatu dari orang tua rohani saya, tapi saya juga sebagai anak sekeluarga bisa memberikan sesuatu kepada orang tua rohani saya. Nah, ini yang belum maksimal, saya dan keluarga secara keluarga belum mendapatkan ini. Saya punya orang tua rohani, saya punya mentor, saya punya murid, tapi cenderungnya cuma satu arah, garis panahnya cuma ke bawah. Nggak ada yang ke atas, ya nggak tahu penyebabnya apa. Makanya malam hari ini saya bukakan ini, saudara, kalau kita mau lakukan ini, misalnya contoh, kalau ini anggap aja keluargamu di tengah-tengah, lalu misalnya ini saya dan keluarga, kita harus praktek ini, tanda panahnya dua. Saya dan keluarga memberikan sesuatu yang membuat saudara maju, tapi saudara juga harus melakukan sesuatu yang membuat saudara maju. Nah, ini akan kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Kenapa, saudara? Karena kalau tanda panahnya ke bawah saja, berbahaya bagi orang tua rohani, mentor, atau pemurid. Kenapa? Karena dia tidak pernah dapat masukan. Nah, kenapa banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan senior yang jatuh? Kenapa? Karena tanda panahnya cuma ke bawah, nggak pernah ke atas. Kenapa? Karena nggak ada anak-anak rohaninya yang memberikan masukan, kritikan, atau apapun yang menjaga, melindungi keluarga ini. Saya kasih contoh, saudara. Saya punya satu, ya boleh bilang mentor lah, dalam bidang tertentu. Satu kali di dalam rapat, saya merasa dia membuat sebuah keputusan yang salah. Dan saya cek sama teman-teman, saya cek sama yang sudah lihat kiri kanan nih, ada penjaga saudara, ada penjaga saudara, saya juga punya. Nah, ternyata kami punya kemiripan yang sama, menilai mentor kami melakukan sebuah kesalahan. Dan saya bingung. Kenapa? Apakah saya telepon mentor saya untuk saya kasih masukan itu atau tidak? Jujur sampai hari ini saya belum telepon. Kenapa? Ya karena kami belum punya kebiasaan seperti ini. Nah, jadi saudara, saya dorong Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat kami tanda kutip melakukan sebuah kesalahan atau belum tahu itu salah atau benar, tapi itu mengganggu hati saudara, kami dengan sukacita, dengan rela minta saudara kasih masukan, kasih koreksi ke kami. Ini penting sekali untuk menjaga kami. Ya. Nah, saya akan bahas itu nanti minggu depan. Tapi saudara perhatikan baik-baik, ini adalah keluarga rohani. Jadi keluarga rohani ini yang maksimal. Yang maksimal harus ada orang tua rohani, harus ada anak-anak, dan harus ada cucu rohani. Saudara lihat, yang di tengah ini kotak, dia turun ke bawah, ada murid. Nah, ini sekali lagi nanti kita akan belajar. Juga di kiri kanannya ada penjaga saudara satu dengan yang lain. Tapi hari ini atau malam ini, kita lebih berfokus kepada yang kotak ini. Yang kotak ini, yang misalnya ini keluarga Hendra Stefania yang di bawah ini. Lalu misalnya saya punya orang tua rohani, misalnya Pak Bilmayes, dan lain sebagainya. Nah, kita fokus kepada yang tengah, yaitu keluarga kita masing-masing. Nah, pemulihan dalam keluarga inti, ya, pemulihan dalam keluarga inti. Kenapa ini penting, saudara? Mentor atau
orang tua rohani atau pemurid, berhasil atau tidak berhasilnya ditentukan oleh pemulihan dalam keluarga inti. Kenapa? Karena keluarga inti ini menjadi pondasi untuk kita mengalami pemulihan setiap hari. Karena kenapa? Karena orang tua rohani nggak setiap hari dengan anak rohaninya. Tapi anak rohaninya dalam keluarganya setiap hari. Nah, anak rohaninya punya ada suami, ada istri yang disebut sebagai orang tua, dan juga ada anak-anak. Itu tiap hari mereka ketemu. Apalagi masa sekarang new normal atau PSBB ketat kan, hampir tiap hari semuanya ada di dalam rumah. Saudara ketemu dengan saya walaupun tiap hari via Zoom tidak tatap muka. Ya, nah ini penting saudara. Kita mau fokus dulu di keluarga inti ini. Nah, saudara, di keluarga inti adalah hubungan suami istri. Nah, ya, saya kembali kepada keluarga inti. Nah, keluarga inti ini kan ada orang tua dan anak-anak. Nah, ini juga kembali harus tanda panah. Orang tua tanda panahnya ke bawah, tapi juga ada tanda ke atas. Jadi anak-anak juga harus bisa kontribusi kepada orang tuanya. Nah, kalau anak-anaknya masih ya kecil, di bawah 5 tahun, mungkin belum bisa diajak diskusi atau belum bisa diajak minta pendapat. Tapi kalau anak-anak kita yang mungkin sudah SMP, SMA, ya sudah kuliah bahkan kerja, saudara harus libatkan dalam proses pemulihan. Saya kasih contoh, saudara. Waktu kami merayakan hari pernikahan kami yang ke-30, Grace memberi kami kan kue, lalu kami mulai merayakannya. Nah, kami nyanyi sama-sama, doa sama-sama. Grace mulai mendoakan kami. Nah, saya sebagai kepala keluarga, saya minta Grace untuk kasih masukan kepada papi maminya. Dan saya bilang, Grace, kamu sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa menilai bagaimana papi dan mami. Tolong kasih masukan buat papi dan mami, apa yang harus kami rubah. Nah, puji Tuhan, dia mulai kasih masukan kepada saya, dia mulai kasih masukan kepada istri saya. Nah, saudara, ini harus menjadi sebuah gaya hidup. Karena pemulihan terus-menerus dimulai dalam sebuah keluarga. Nah, kalau ini tidak terjadi, bahaya, saudara. Bahaya. Makanya saya dorong Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah SMP, mulai tanya sama mereka. Mulai tanya, ya mungkin mereka malu-malu atau takut dan sebagainya. Tapi saudara mesti ciptakan budaya itu. Budaya di mana anak bisa kasih masukan kepada orang tua. Kenapa, saudara? Karena budaya yang sedang terjadi hari-hari ini adalah orang tua selalu benar. Nah, ini berbahaya buat orang tua. Dan akibatnya apa? Orang tuanya tidak mengalami pemulihan, anak-anaknya juga tidak mengalami pemulihan. Berarti keluarga itu tidak mengalami pemulihan. Nah, yang lebih berbahayanya adalah gini. Ketika anak itu melihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, dan itu menjadi contoh yang membekas di dalam pikiran mereka, dan itu tidak pernah hilang seumur hidup mereka, dan mereka nggak pernah bisa bereskan. Nah, ini yang berbahaya. Mereka cuma simpan di dalam pikiran mereka. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau saya sama istri saya konflik, ribut, tapi tidak pernah membereskannya. Tidak pernah membereskan sama istri saya, dan kami tidak pernah membereskan sama anak. Nah, apa yang diterima oleh Grace itu menjadi sebuah kebenaran, apalagi kalau dia masih di bawah 5 tahun. Kita belajar itu bahwa itu adalah the golden age, usia emas. Dan itu menjadi sebuah kebenaran, oh kalau suami istri orang tua ribut, begitu caranya seperti ini, bla bla, itu jadi sebuah kebenaran. Dan jangan lupa lu saudara, itu terpendam di dalam pikiran mereka menjadi jalur tadi. Jalur kereta tadi yang di dalam pikirannya. Dan nggak gampang untuk mengubahnya. Nah, itu sebabnya, saudara, jangan sampai terlambat. Saudara mulai bereskan.
Ajak anak-anak untuk ambil bagian dalam proses pemulihan. Tanya, kalau mereka belum berani, nggak apa-apa. Mungkin saja mereka punya pengalaman ketika mereka kasih masukan, kita menyalahkan dia, kita membela diri dan sebagainya, yang akhirnya membuat dia akhirnya males untuk memberikan kasih masukan. Nah, saudara, ini perlu kita bangun. Ingat ini baik-baik. Ini perlu kita bangun. Jangan biarkan keluarga kita tidak menjadi pusat pemulihan. Gereja bukan pusat pemulihan, gereja pusat pelatihan. Ingat, gereja pusat pelatihan. Kenapa? Karena Rasul Paulus menurut kitab Efesus, Yesus memberikan rasul-rasul, nabi, pengajar, guru gembala, untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, pusat pemulihannya adalah di gereja. Di rumah, maksud saya, di rumah. Nah, saudara harus jadikan rumah saudara menjadi pusat pemulihan, di mana orang tua dan anak harus ada tanda panah bolak-balik ya, ke bawah dan ke atas. Nah, yang kedua, saudara, yang saya fokus ini adalah suami istri. Kenapa? Karena suami istri brother keeper yang inti. Tadi kalau kita lihat gambar sebelumnya ada brother keeper kan, penjaga saudara. Di kiri ada satu keluarga, di kanan ada satu keluarga, penjaga saudara. Nah, sebetulnya penjaga saudara yang paling inti itu adalah suami istri. Kenapa, saudara? Karena kita tidak bisa menyimpan atau menutupi terhadap pasangan kita. Kita bisa menutupi kelemahan kita kepada brother keeper yang lain, keluarga yang lain. Tapi di rumah nggak bisa. Semua serba terlihat. Istri kita bisa lihat kita, suami kita bisa lihat kita, anak kita bisa lihat kita, dan lain sebagainya. Nah, saudara, suami istri ini harus terus menjadi pasangan yang terus mengalami pemulihan. Dari saya sudah 30 tahun menikah. Dan saya bersyukur, saudara, walaupun tahun-tahun awal kami mengalami konflik-konflik yang berat, tapi bersyukur Tuhan baik, kami mengalami pemulihan. Tapi bukan berarti waktu kami awal mengalami pemulihan sudah selesai. Tidak. Sampai sekarang pun kami terus mengalami pemulihan demi pemulihan demi pemulihan. Tergantung kerusakannya berapa lama. Tergantung masa lalu kami masing-masing berapa merusaknya. Dan kami nggak boleh berhenti dalam pemulihan. Nah, itu sebabnya suami istri harus sama-sama bersedia dipakai Tuhan untuk memulihkan pasangannya. Yang paling mengerikan adalah ketika suami istri tidak saling memulihkan, tapi saling menyakiti. Nah, ini yang paling bahaya. Harusnya suami istri harus saling memulihkan. Kenapa? Kan manusia memajamkan sesamanya. Siapa yang paling dekat dengan kita? Ya pasangan kita. Siapa yang tahu kelemahan kita? Ya pasangan kita. Tapi seringkali kita tidak bersedia ketika Tuhan pakai pasangan kita untuk memulihkan kita. Nah, ini yang kita perlu perbaiki. Ya, pada umumnya pria, tapi tidak menutup kemungkinan wanita juga. Jadi, dua-duanya suami istri ini harus punya hati yang lapang, punya hati yang rendah hati untuk Tuhan pakai pasangan kita untuk memulihkan kita. Nah, saya kasih contoh, ada 2 contoh, saudara. Peranan suami istri begitu sangat penting. Ya. Yang pertama, saudara lihat di sini ada pasangan bulu tangkis ganda campuran. Siapa namanya nih? Ahmad Tantowi Ahmad sama siapa? Liliana Nasir. Nah, mereka luar biasa. Cukup banyak kejuaraan yang mereka rebut menjadi juara 1. Nah, kita perlu belajar di sini loh, saudara. Pasangan ganda ini menang atau kalahnya itu ditentukan kekompakan mereka. Menang atau kalahnya mereka itu ditentukan apakah mereka bisa menutupi atau mengisi kelemahan pasangannya. Nah, kalau pasangan ini sulit berkomunikasi, kacau komunikasinya, tidak bersatu,
Ya jelas kalah, saudara. Nah, saudara, kita bisa belajar dari pasangan badminton ini. Suami istri juga seperti itu. Kalau keluarga kita mau mengalami kemajuan, itu ditentukan apakah komunikasi suami istri mengalami kemajuan. Yuk, malam hari ini kita sambil dengar firman Tuhan, kita introspeksi. Apakah komunikasi kita dengan pasangan kita sudah semakin baik atau tidak? Nah, salah satu yang Grace kasih masukan kepada kami adalah kami suami istri harus memperbaiki komunikasi. Bayangin, sudah 30 tahun kami ternyata perlu terus mengalami pemulihan komunikasi. Nah, kan nggak bisa saya menilai istri saya menilai saya. Kami bisa menilai, oh udah bagus. Tapi anak kami bisa lihat fakta dengan jelas bahwa oh ternyata masih perlu mengalami pemulihan. Ternyata harus perlu mengalami peningkatan. Nah itu beruntungnya kalau kita ciptakan keluarga kita, tanda panahnya dua arah, ke atas dan ke bawah. Jadi orang tua memberikan masukan kepada anak-anak, nah anak-anak juga memberikan masukan kepada orang tua. Nah saudara, kita perlu belajar, harus kompak pasangan ini dalam bertanding. Tahukah saudara, Rasul Paulus kita bilang loh bahwa kita ada dalam peperangan rohani. Keluarga itu ada dalam peperangan rohani. Nggak tahu entah tiap jam atau tiap menit serangan-serangan sejahat terhadap keluarga-keluarga Kristen itu sering terjadi, saudara. Nah, saudara, kalau pasangan suami istri tidak kompak, makanya akan jadi bulan-bulanan si jahat. Boro-boro ngalami kemajuan, mempertahankan saja sudah kebobolan, saudara. Dan nggak bisa. Kenapa? Karena suami istrinya nggak kompak. Yuk, malam hari ini, pemulihan itu harus dimulai di keluarga. Pemulihan harus dimulai oleh suami istri. Terjadi di dalam suami istri. Coba cek, sudah berapa tahun saudara menikah dengan pasangan. Apakah hubungannya semakin baik atau tidak? Cek aja, jujur. Nah, kalau suami istri nggak bisa jujur, nggak bisa terbuka satu dengan yang lain, bahaya sekali. Ya walaupun nanti ada orang tua rohani, ada brother keeper keluarga masing-masing, tapi alangkah cepatnya pemulihan itu terjadi kalau suami istri ini sudah terus mengalami pemulihan. Tapi kalau dua-duanya tidak mau mengalami pemulihan, masing-masing ya udahlah. Saya kan bergerak di Pria Sejati, banyak nangani keluarga-keluarga seperti ini. Ya Pak, saya nggak cerai ya karena inilah, karena anak lah, karena inilah, karena ini. Sebetulnya hubungannya udah apatis, udah nggak ada gairah. Atau Bapak Pria Sejati dia membuat sebuah statement yang saya praktekkan walaupun kadang-kadang gagal. Dia bilang gini, pacari kembali istrimu. Jadi pacari kembali istrimu artinya apa? Ya kembali seperti cinta mula-mula. Nah saudara, apakah hubungan kita dengan pasangan kita semakin dingin atau semakin hot? Saudara yang tahu, pasangan suami istri yang jawab, dan saudara harus datang sama Tuhan. Nah yang kedua saudara, adalah gambar ini. Ada kepala, ada leher, ada tubuh. Kita tahu kepala adalah suami, leher adalah istri, dan tubuh adalah anak-anak. Coba bayangkan saudara, kalau kepala sama lehernya nggak sinkron, kepala sama lehernya nggak harmonis. Coba bayangkan, saudara. Bisa nggak kita mikirin kalau lehernya kaku?
Kan kepala nggak bisa buat apa-apa. Hmm. Kepala tanpa leher nggak bisa jadi berkat buat tubuh. Leher pun tanpa kepala nggak bisa jadi berkat buat tubuh. Itu artinya apa, saudara? Hubungan suami istri menentukan apa yang Anda berikan kepada anak-anak Anda. Ada satu keluarga musisi terkenal kita, dan akhirnya mereka berpisah cerai. Yang laki sudah lama menikah, yang perempuan belum lama menikah. Tapi saudara, ada satu pengakuan dari anaknya. Ketika perceraian terjadi di orang tuanya, itu menggoncang jiwa anak itu. Ya, saudara bilang, Pak, yang kami nggak mungkin percaya lah, Pak. Kami tahu perceraian itu dosa. Bagus, saudara. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya tidak bercerai. Bukan, saudara. Ingat loh, hubungan suami istri itu begitu tingginya sampai digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Itu hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu begitu berharganya, begitu mulianya, sampai digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Malam hari ini intinya, saudara, pemulihan harus terus terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu dimulai dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita dimulai dari suami istri. Kalau suami istri puas dengan pemulihan yang sudah dialami masa lalu dan tidak lagi mengalami pemulihan terus-menerus hari ini, saudara, saya dorong, datang kepada Bapa di sorga, berseru, minta ampun, dan izinkan pemulihan terjadi. Izinkan pemulihan Tuhan terjadi. Jangan keraskan hatimu ketika engkau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi hatimu, betapa berharganya keluarga kami, betapa berharganya hubungan suami istri. Itu sebabnya Bapa, biar melalui hubungan suami istri, kami terus boleh mengalami pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami menyimpan luka-luka di masa lalu. Ketika hubungan suami istri belum mengalami pemulihan, dan luka-luka itu masih tersimpan sampai hari ini. Tuhan tolong, kami siap dibereskan, kami siap dipulihkan Tuhan. Kami berdoa buat pasangan-pasangan suami istri yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan tolong mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, biar mereka tetap menjaga lembutnya hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.